Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Advensi Evarista Hale. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Smart Contract dengan judul Penerapan Smart Contract dalam bidang perpajakan. Apa itu Smart Contract? Smart Contract merupakan pengumpulan dan pembayaran pajak secara otomatis dengan menjalankan program kontrak digital untuk transaksi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Smart Contract dalam konteks perpajakan merupakan suatu perjanjian digital yang dibuat antara pihak-pihak terkait dalam transaksi pajak. Perjanjian ini berisi aturan yang jelas dan tepat untuk dijalankan secara otomatis melalui kode program yang terintegrasi dengan teknologi blockchain. Dengan demikian, smart contract dapat memastikan transaksi pajak berjalan secara transparan, cepat dan aman, serta mengurangi biaya administrasi dan risiko penipuan. Penerapan smart contract dalam bidang perpajakan. Yang pertama, pengumpulan pajak otomatis. Untuk mengotomatisasi pemungutan pajak dengan mengintegrasi transaksi secara langsung ke sistem perpajakan. Yang kedua, kepatuhan pajak. Di sini dapat memastikan kepatuhan pajak dengan mendokumentasikan semua transaksi secara transparan dan tidak dapat diubah. Yang ketiga, pengembalian pajak atau refund. Di sini dapat memproses pengembalian pajak secara otomatis jika ada kelebihan pembayaran dengan syarat tertentu yang terdapat dalam smart contract. Yang keempat, pelaporan. Dapat memudahkan audit dan pelapor dengan menyimpan transaksi yang akurat dan transparan. Otoritas pajak dapat mengakses data yang diperlukan secara real time. Yang kelima, penghindaran pajak. Dapat mengurangi kemungkinan penghindaran pajak karena setiap transparansi dicatat secara transparan di blockchain. Berikut kelebihan smart contract dalam perpajakan. Yang pertama, terdapat transparansi. Smart contract memungkinkan setiap transaksi pajak untuk diverifikasi oleh semua pihak yang terkait. Yang kedua, efisiensi biaya. Smart contract dapat mengurangi biaya administrasi pajak dengan mengotomatisasi proses transaksi pajak. Yang ketiga, simplifikasi. Smart contract dapat memungkinkan aturan pajak untuk penyederhanaan dengan diintegrasikan dengan sistem perpajakan, sehingga memudahkan pengguna dan pengawasan. Yang keempat, kecepatan. Smart contract memungkinkan transaksi pajak untuk diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat atau lebih cepat. Kelemahan smart contract dalam bidang perpajakan. Yang pertama, kompleksitas. Smart contract dapat menjadikan kompleks jika dirancang dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam implementasinya. Yang kedua, keterbatasan teknologi. Smart contract masih terbatas oleh teknologi yang digunakan, sehingga dapat menjadi masalah jika teknologi tersebut tidak dapat diandalkan. Yang ketiga, keterbatasan pemahaman. Pemahaman tentang smart contract dan teknologi blockchain yang digunakan masih sangat terbatas, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam mengimplementasikan. Berikut smart contract dalam perpajakan. Yang pertama, mengotomatisasi transaksi pajak. Smart contract dapat mengotomatisasi proses transaksi pajak sehingga dapat mengurangi biaya administrasi. Berikut, mengurangi kemungkinan penipuan.
Smart contract dapat memastikan transaksi pajak berjalan secara transparansi dan aman, sehingga mengurangi kemungkinan penipuan dalam hal tersebut. Yang berikut meningkatkan efisiensi biaya. Smart contract dapat mengurangi biaya administrasi pajak dengan mengotomatisasi proses transaksi pajak yang ada. Contoh kasus. Yang pertama, ada penguatan sistem e-faktur pajak dengan teknologi blockchain. Smart contract digunakan untuk memastikan transaksi pajak berjalan secara transparan dan aman. Data yang dicatat pada blok telah terkunci dengan fungsi hash pada jaringan blockchain, sehingga mempersempit ruangan gerak PKP yang berniat membuat faktur pajak fiktif. Yang kedua, ada penggunaan smart contract untuk mengelola pajak pada industri logistik. Smart contract digunakan untuk mengelola pajak pada industri logistik. Sistem ini memungkinkan perusahaan logistik untuk mengirimkan faktur pajak secara elektronik dan memastikan bahwa pajak dibayar secara tepat dan jumlah yang benar. Baik, sekian presentasi saya. Jika terdapat kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.